dia mengumumkan bahwa dia mengangkat akan Della sebagai menteri pengadaan publik. Tapi Della ini bukan manusia, saudaraku. Jadi Della digambarkan sebagai anggota kabinet yang tidak hadir secara fisik karena memang bukan manusia. Tetapi sosok ini dibuat secara virtual oleh AI. Shalom, saudaraku. Saudara, ada berita dunia yang mengejutkan, yang heboh luar biasa, dan berita ini datang dari negara Albania. Ya, berita tentang apa itu, saudaraku? Nah, begini. 11 September 2025 kemarin, Perdana Menteri Edi Rama itu mengumumkan bahwa ada seorang menteri yang diangkat, namanya Della, dan menteri tersebut akan diberi peran baru sebagai Minister for Public Procurement, atau dalam bahasa Indonesia Menteri Pengadaan Publik. Ya, nah, tetapi menteri yang satu ini bukan manusia, saudara. Ini adalah sosok robot AI, ya, artificial intelligence robot, yang bentuknya itu perempuan, ya, nanti akan bekerja secara virtual di pemerintahan Albania, menangani akan pengadaan pemerintah. Wah, ini kan area yang paling koruptif, saudaraku, yang yaitu pengadaan barang atau public tenders. Itu nanti yang ngurusi itu bukan manusia, tapi robot AI yang diberi nama Della, Ibu Della ini, wanita, saudaraku. Tujuannya memang satu, yaitu memerangi korupsi. Jadi rupa-rupanya Perdana Menteri Edi Rama ini yang sudah memerintah di Albania sejak tahun 2013, dia pusing bagaimana cara menangani korupsi di negerinya. Dia seorang Perdana Menteri yang tentunya berusaha untuk memberantas korupsi, dan kemudian tanggal 11 September 2025 dia mengumumkan bahwa dia mengangkat akan Della sebagai Menteri Pengadaan Publik. Tapi Della ini bukan manusia, saudaraku. Jadi Della digambarkan sebagai anggota kabinet yang tidak hadir secara fisik karena memang bukan manusia. Tetapi sosok ini dibuat secara virtual oleh AI. Jadi orang kalau mau berhubungan ya nanti cuma lihat gambarnya aja, atau ya bisa berhubungan dengan dia secara virtual, saudaraku. Nah, saudara, saya sampaikan berita heboh ini, bahkan saya berpikir kok di launchingnya itu 11 September 2025. Ini kan tanggal keramat bagi masyarakat Amerika Serikat, saudaraku, ya. Sebab tahun 2001 tanggal 11 September itu 9/11, saudaraku, itu adalah sebuah peristiwa besar di mana Menara Kembar itu ditabrak oleh teroris, saudara. Yang ada di Amerika, tempat pusat dari ini pusat keuangan, ya, itu pusat bisnis, ya, saudaraku. Nah, saudara, jadi ini kejutan 9/11 juga, tapi dari Albania. Nah, nanti saya akan coba kaitkan dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Apakah ini awal dari penggenapan dari apa yang sudah ditulis oleh Yohanes, murid Tuhan yang dikasih itu, ketika dia ada di Pulau Patmos, Tuhan memberikan pewahyuan. Ini 2000 tahun yang lalu, saudaraku, ya. Nah, saat ini masalah Della ini, kalau saya cari di ini di data-data yang ada, berita-berita yang ada, masih debatable. Jadi masih menjadi bahan perbantahan, karena terus bagaimana dengan status hukum? Kalau dia sebagai menteri, dia bukan orang.
Kalau dia salah bagaimana, kan tidak bisa dihukum, saudaraku, kan bukan manusia kan. Kalau keputusan diambil oleh Dela ini ada kekeliruan, bagaimana? Bukankah AI pun juga sering keliru ya saudaraku ya, sering salah. Dari data yang dimasukkan ternyata diolah, keluarnya outputnya keliru gitu ya. Mungkin salah data, mungkin juga ada bias atau bias, atau kadang-kadang AI pun bisa manipulatif loh saudara. Ya ini pengalaman saudara yang seringkali chattingan dengan ini apa, mesin pinter ini ya, mesin AI ini. Nah, bagaimana kalau Dela ini membuat keputusan yang keliru? Kan fatal. Terus pertanggungan jawabnya siapa? Nah, inilah yang masih diperdebatkan sampai hari ini. Jadi pada waktu saya kejar, saya mau cari informasi apakah kinerja dari Dela ini sudah diumumkan. Bagaimana cara kerjanya? Begini, saudaraku. Jawabannya karena ini masih sangat masih sangat fresh ya, fresh from the oven. Jadi tanggal 11 September kemarin 2025 ini, jadi masih belum ada update bagaimana cara kerja dan kehebohan apa yang dihasilkan dari pemerintahan Departemen Public Tenders ini, pengadaan pemerintah ini. Jadi kan dia Menteri Pengadaan Publik ya kan. Itu nanti apa yang terjadi di situ memang belum diberitakan, saudaraku. Jadi meskipun berita ini bukan hoax, bukan, ini valid. Tetapi bagaimana praktek kerja dari Menteri Robot AI yang bernama Dela ini belum jelas, saudara. Belum jelas. Jadi masih banyak detail teknis, kemudian bagaimana legalitasnya, kemudian bagaimana sistem administratifnya itu bekerja, ini belum dipublikasikan. Sampai di situ, saudaraku, berita heboh yang saya sampaikan pada Anda, tapi apa kaitannya dengan Wahyu 13? Wahyu 13 bicara tentang munculnya antikristus, saudaraku. Jadi, menurut saya, apa yang ditulis firman Tuhan ini, yang adalah kebenaran, ini pasti akan tergenapi. Bentuknya seperti apa kita ikuti, saudaraku. Nah, perkembangan AI yang luar biasa, yang cerdas, yang jenius, yang pinter, luar biasa. Kadang-kadang menjadi guru kita, menjadi sumber data kita. Kita sudah tidak butuh ensiklopedi zaman sekarang karena ada AI, saudaraku. Tetapi bukan hanya itu. Dia bukan hanya sekedar ensiklopedi yang bisa ditanya apa saja. Mesin-mesin AI sekarang ini diolah untuk bisa menganalisa. Jadi kalau misalnya seperti Dela ini ya, Menteri Dela ini, Menteri AI, robot AI yang namanya Dela ini, dia bisa mengolah, saudara. Misalnya ada tender gitu, dia langsung ngolah, ini kasih ke sini, ini kasih ke sini, karena ini begini, ini begitu. Dia mengolah data dari perusahaan yang mengajukan tender itu, diteliti dari informasi yang masuk tentunya, diolah dan dinilai dan kemudian diputuskan bagaimana kalau harga yang mereka tulis itu setuju atau tidak, yang dipilih perusahaan yang mana. Nah, kalau datanya manipulatif ya sudah kacau, saudaraku. Ini kan Dela kan tidak bisa menyelidiki sendiri, nggak bisa kayak orang yang bisa mendatangi kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan ini abal-abal apa bener atau hanya performa palsu yang disodorkan, kan Dela nggak bisa. Jadi memang bagaimanapun juga ini masih jadi masalah. Tapi sekali lagi, saudaraku, dengan berkembangnya teknologi AI, kita lihat bahwa apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini memang akan tergenapi, saudaraku. Ya, saya akan bacakan Wahyu 13 tentang binatang itu ya, saudara, binatang yang keluar dari dalam laut dan dalam bumi itu. Nah, kemudian dikatakan ayat 14, saudara ya, ini langsung aja ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi
dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung. Mendirikan apa saudara? Patung untuk menghormati. Jadi bos dari patung itu atau sebetulnya yang menggerakkan patung itu adalah binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Antikristus, saudaraku. Nah, kemudian ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa. Jadi patung itu seperti punya nyawa. Ya kalau robot AI memang seperti punya nyawa, saudara. Nyawa itu kan intelektual, bahkan ada emosinya. Emosi yang dibuat, saudaraku, yang dilatih. Dilatih dengan memasukkan data emosional, data intelektual, pengetahuan, itu ada semua pada patung tersebut. Jadi patung itu punya nyawa, ya. Jadi padanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga. Nah, sekarang AI kan bicara, saudara, secara virtual, bicaranya, wow, intelek banget, saudaraku, pinter banget, ya. Jadi ini hari-hari ini sedang digenapi, saudaraku, ya, berbicara dan bertindak begitu rupa. Nah, ini kalau sudah dikasih wewenang gini kan bisa bertindak, memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang harus diterima, siapa yang harus dicoret. Ini kalau kementerian dari Dela ini, saudaraku, ya, di Albania ini. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Lah, ini nanti ujung-ujungnya, saudaraku. Ujung-ujungnya dia yang berkuasa. Berbicara, semua harus nurut. Menyembah itu artinya nurut. Kalau nggak nurut, dibunuh. Nah, kalau ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Ini sudah saya bahas, saudaraku, tentang carakma itu, ya. Nah, jadi, saudara, berita heboh yang hari-hari ini kita ikuti, ya, di mana-mana ada, yaitu tentang menteri dari Albania yang diangkat 11 September 2025 yang bukan manusia, tetapi robot AI yang bernama Dela. Bagaimana, saudaraku? Sudah sangat dekat kita dengan hari-hari akhir dari dunia ini. Mari kita siapkan hati, siapkan diri, semakin melekat dan terhubung pada Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang akan segera datang kembali. Tanda-tanda di dunia ini sedang menuju ke sana, menuju pada kegenapannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.